Waduh, ada video viral di TikTok yang mengatakan ada berita tak tahan Anies Baswedan temui Pak Prabowo untuk menjadi bacalon gubernur Jakarta. Nah, kok bisa sampai sebegitunya ya? Mari simak videonya. Gubernur Jakarta Anies Baswedan memastikan akan bertemu dengan semua pimpinan parpol, termasuk Prabowo Subianto. Pertemuan dengan Prabowo diklaim Anies sebagai upaya membangun komunikasi dan silaturahmi dengan pimpinan partai politik sebelum pilkada. Terlebih, dirinya telah mendapat kepercayaan dari PKB Jakarta untuk maju memperebutkan kursi Jakarta 1. Meski begitu, Anies yang resmi diusung PKB itu belum mau merinci kapan pertemuan dirinya dengan Prabowo akan dilakukan. Kami tentu membangun komunikasi dengan semua dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Pak Anies baru jadi menteri, dia bentuk tim hampir 400 orang loh. Waktu jadi Mendikbud. Udah tuh Mendikbud. Oke. Tapi bisa bikin masukan salah anggaran berapa puluh triliun? Wah, udah banyak deh gara-gara itu dia dipecat. Ya, tunggu dulu, sabar. Oke. Ya. Jadi nyatat nggak boleh. Saya gini, nanti kalau saya bicara jadi Oke, silakan Bang Teddy dilanjutkan. Gitu ya. Oke. Enggak, Kesempatan dulu. Soal triliun itu harus dijawab langsung karena itu fitnah. Oke. Tunjangan gaji profesi guru 23 triliun yang menemukan adalah Anies Baswedan. Oke. Melalui dirjennya, buka datanya. Ya. Kemudian dilakukan tindakan oleh Menkyu Sri Mulyani. Ada datanya, Bos. Oke. Jadi Anies yang menyelamatkan dana 23 triliun. Baik. Dan karena menyelamatkan data dia dipecat gitu. Saya sulit menangkap logika itu. Oke, soal Anda yang menyatakan Saya dipecat. sulit menerima logika itu. Oke, Buka datanya, silakan. diganti oleh Presiden. Buka Oke, datanya. silakan. Buka Kita datanya. kembali Siapa dulu yang ke gagasan ya. menyelamatkan? Ya nanti saya cari. Oke, Iya. ini soal Jadi kalau pemecatan ngomong ini jangan udah fitnah. lewat ini. Benar nggak nih bahwa tudingan Bang Ges ini ada cawe-cawe jilid 2 gitu loh? Cawe-cawe apa? Cawe-cawe untuk Pertanyaan menjegal asal saya- bukan Anies maju. Apa? Cawe-cawe untuk menjegal, tidak boleh dukung Nah, itu Anies. yang saya katakan, kita berstrategi kan? Nggak menjawab gitu loh. Tidak bisa, tidak bisa kita mengatakan bahwa menjegal. Kalau kita berstrategi dan akibatnya tidak maju, itu adalah akibat dari strategi yang kita terapkan. Oke. Loh, ini caranya jadi tidak boleh kalau begitu. Pak Idrus mengatakan itu strategi. Oke. Bukan.
host mengatakan itu menjegal. Nah ini di sini bahasa. Enggak. Saya bukan mengatakan, saya bertanya apakah melanggar, tapi kan dijawab strateginya kemudian begini. Malam ini kita mengkonfirmasi Strateginya adalah menjegal Anies Baswedan. Pertama saya ingin mengatakan, ini konfirmasi ini. Misalkan begini, Kaisang maju, salahkah Kaisang maju? Warga negara punya hak. Ya gak salah. Kemudian yang kedua, salahkah misalkan kalau Kim berkomunikasi dengan PKS dan berkoalisi di DKI Jakarta? nggak salah. Kan tidak salah. Kalau tidak salah, ada dalam cara berpikir sepanjang tidak ada larangan boleh kita lakukan. Oke. Ini masalah cara berpikir bukan cawe-cawe, tapi kalau strateginya berdampak terhadap Anies nggak bisa maju itu lain hal. Loh, gitu ya. ada persaingan misalkan di lapangan. Lalu kemudian tadi ada tudingan bahwa di sini ada tudingan lagi bahwa di sini tidak fair. Sama dengan kemarin apalah waktu pilpres di beberapa daerah ada pasangan mengklaim bahwa kita menang 70%. Kita menang 60% di Jawa Timur. Tetapi begitu ternyata kalah hanya mendapatkan sekian persen, lalu kemudian nomor 2 dianggap salah. Dan nah ini kan tidak real. Nah ini maksud saya. Kalau tadi misalnya itu strategi membuat Anies tidak maju, itu bagian dari kekeluargaan itu apa enggak ya? Bukan. Bukan Strategi Bang Rey. Kan di sini. Itu strategi. Kita kan ada di atas. Kita ajak semua mari baru kita seleksi. Saya makanya kalau ditanya mau nggak ikut kabinet, saya nggak jawab. Karena belum ada. Iya. Sekarang coba bayangin, saya jawab, saya mau atau saya nggak mau. Lah, yang menang akan bilang, emang nawarin? Malu ya. Oh iya sih. Siapa yang nawarin? Bener lagi. Siapa yang nawarin? GR betul. Mantul, banyak yang bilang Abah ini cerdas ya. Tapi saya bingung, Abah dipanggil Abah tuh gara-gara apa sih? Abah. Gara-gara apa ya? Apa ya? Memang anak-anak saya panggilnya Abah. Abah iya. Saya baru tahu kemarin dipanggil Abah. Jadi kok dipanggil Abah? Terus anak-anak tuh pada manggilnya Abah. Jadi waktu itu kalau tidak salah Tia, anak saya, dalam satu podcast ditanya, Tia kalau panggil Abah apa Tia. Abah? Tia si cantik itu. Anaknya cantik Pak. Demi Allah saya Makasih. ngeliat anaknya cantik Pak. Iya. Makasih. Nah, terus boleh nggak yang lain manggil Abah? Boleh kata dia. Oh, Terus jadi semua manggil Abah. Iya, Jadi begitulah. iya, Jadi iya. makanya saya bilang kalau itu boleh panggil Abah. Jadi saya kemana-mana. Yang lucu gini, nih. Ada kakek-kakek panggil saya, Abah apa kabar lu? Kebalik ya boleh. Dia lebih tua. Panggil dia Abah gitu kan. Dia lebih tua. Jadi Oke. rupanya dia di rumahnya ngomongnya Abah, nggak nyebut nama Anies. Iya. Jadi ketika ketemu keluarnya itu. Itu awal mulanya ya dipanggil Abah ya. Tapi oke juga sih panggilan akrab, Iyalah, panggilan oke. sayang gitu. Sekarang kita mau bahas ini Pak. Mengenai pertanyaan-pertanyaan netizen dan beberapa rumor dan isu yang ada di luar. Dengar-dengar ini isunya dari data yang masih belum pasti. Katanya untuk DKI 1 ya ada beberapa artis yang kayaknya ikut terjun untuk menjadi bagian dari itu sebagai wakil atau mungkin wakil kayaknya Pak. Bapak udah dengar belum? Belum. Pak. Siapa tuh? Aduh, jangan saya sebut dong Pak. Loh, terus Nanti saya gimana? salah. Karena ini kan baru isu ya. Seperti tadi dibilang Bapak sama Ahok kan baru isu. Karena Ya. mungkin orang berasumsi ketika Bapak sama Ahok itu akan wow banget gitu. Karena Bapak dengan kinerja Bapak, Ahok dengan kinerjanya kan mungkin kalau dijadikan satu pasang gitu kan cakep gitu ya. Tadinya kan berseberangan Seru ya? gitu. Tapi kira-kira, saya mau ke situ dulu dong. Pak, kira-kira tidak ada baperan nggak nih Pak? Maaf ya, saya menggunakan kata itu ketika Bapak sama Ahok kalau kemudian kedepannya bisa terjadi. Bukan soal terjadinya apa enggak. Kalau itunya kan saya belum putusin ya. Belum Tapi putusin. soal antar kita dan lain-lain, enggak lah. Wong kemarin aja selesai Pilpres sudah selesai. Sudah Hormati selesai. Oke. Jadi tidak ada yang namanya baper dan lain-lain, udah lewat lah. Iya. Kita ini udah dewasa. Dan penting banget kalau misalnya kita bawa nih sebenarnya visi misi negara ini kemana. Karena kita tahu lah Pak, sistemnya, jalurnya, udah rahasia umum, orang banyak. Dan gini, kita semua itu pengen mudah dapat pekerjaan. Iya. Kemudian biaya hidupnya murah. Masuk akal Pendidikan bisa sampai tuntas. Yes. Kesehatan terjamin. Yes. Rumah milik sendiri dan tenang. Iya. Kan itu yang dibutuhin semua. Sesederhana itu tuh. Sederhana itu. Nah,
untuk itu bisa terjadi, maka pengambilan keputusan harus benar.